selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kazako Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Awal Februari, terus heboh-hebohnya bulan Maret, sampai sekarang awal April. Kita sedang dihebohkan, sedang diteror oleh satu wabah dari virus corona yaitu COVID-19. Benar-benar ini ya, kita sangat menyayangkan hal ini terjadi. Tadinya negara kita pede ya, kita nggak bakal tertular, tapi nyatanya sampai video ini direkam, yang saya baca tadi sepintas itu sudah mencapai angka korbannya itu sampai mencapai 1.900-an dan nyaris 2.000. Wow, meningkatnya cepet banget ya. Semoga nggak kayak Italia dan Amerika ya. Tapi saya pribadi nih, kalau menurut saya separah-parahnya kita nggak bakal separahnya Amerika atau Italia sih kalau menurut saya. Ya semoga aja bisa cepat turun ya, karena ya sebagaimana sudah kita ketahui ya, karena wabah ini semua aktivitas kita benar-benar sudah dibilang udah nggak kayak normal seperti biasa. Yang kerja udah nggak kayak normal, kayak kerja hari-hari biasa. Yang dagang, pokoknya udah nggak normal dah apa yang kita lakukan gitu. Ya saya juga ya, shooting the riders yang harusnya selesai sebelum target saya sebelum puasa, kayaknya nggak bakal terkabul deh. Jadi the riders part 2 kayaknya habis lebaran atau entah kapan, pokoknya sampai wabah ini selesai. Tunggu aja ya. Ya benar-benar disayangkan sih ya, nggak ada ini terjadi, nggak ada yang mau kayak gitu. Tapi kita sebagai manusia yang bermoral, harusnya kita ikutin apa yang menjadi anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah atau orang-orang yang berkompeten di bidang wabah seperti ini kayak gitu. Ya kayak mencuci tangan, jaga jarak, stay at home, jangan membuat situasi yang ramai atau ikut ke situasi yang ramai kayak gitu. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya hal yang sepele sih, tapi dampaknya lumayan besar untuk meminimalisir peredaran wabah si corona itu kayak gitu. Ya supaya ya gimana ya, sayang banget sih masih banyak juga lah kelompok masyarakat yang nggak peduli, atau mungkin sebenarnya bukan nggak peduli, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kayak contohnya lingkungan saya aja ya, kalau saya perhatikan ini entah antara nggak peduli atau nggak tahu, jadi normal aja kehidupannya kayak gitu. Tapi yang penting kita tanamkan di diri sendiri kita aja kayak gitu. Kalau misalnya orang lain nggak melakukan ya kita lakukan aja. Kita disiplin untuk menjaga ikut serta menjaga meminimalisir penyebaran wabah dan tetap aware kepada seluruh masyarakat kayak gitu, lebih peduli kayak gitu. Karena kita sehat, kita kebal dari virus itu belum tentu orang lain juga kebal gitu. Virus udah ada di dalam diri kita nih, tapi karena kita sehat, karena kita kuat, kita tanpa sengaja menyebarkan ke orang lain, akhirnya orang lain menyebarkan yang lain. Pokoknya luas, tambah luas kayak gitu. Jangan sampai seperti itulah. Makanya kenapa ada anjuran-anjuran dari pihak terkait tentang wabah ini, supaya kita jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu gitu. Inilah kita ikutin aja lah ya gitu, karena ya demi keselamatan kayak gitu. Ikhtiar dulu lah ya. Ya kita berdoa bareng aja ya. Selain kita ikhtiar, kita juga sama-sama mendoakan semoga semuanya saling sehat, saling bisa menjaga, terus wabahnya akhirnya cepat mundur kayak gitu ya. Ya harapan kita semua kan sebelum lebaran itu wabah sudah hilang ya. Semoga aja, amin lah ya. Terus hal yang terpenting nih, kita tuh jangan stres juga karena wabah ini. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Saya pernah lihat video dari Singapura. Di situ dia ada korban-korban dari COVID-19 yang sudah sembuh. Nah, salah satu korban itu kenapa dia bisa sembuh? Karena selain dia
memberikan ya kayak vitamin sebelum untuk meningkatkan daya tubuhnya, daya tahan tubuhnya, dia mencoba untuk tidak stres. Jadi dia ya fun aja gitu. Pokoknya kalau kata dokter ya minum obat ini atau minum vitamin ini, dia lakukan kayak gitu. Dan tidak stres. Ini beneran loh. Karena kenapa? Karena imun tubuh kita ini bisa keluar, bisa kuat dengan keadaan kita rileks. Logikanya gini, kita kalau sakit, misal flu lah ya, flu berat misal, disarankan sama dokter kan bed rest ya. Nah, bed rest itu apa? Supaya imun kita itu maksimal keluar kayak gitu. Maksimal untuk mengerjakan kerjaannya. Makanya dengan rasa rileks kita bisa meningkatkan daya imun tubuh kita gitu. Jadi ingat ya, rileks tapi tidak tetap masih tidak mencepelekan ya. Intinya ya kita lakukan apa yang dianjurkan, tapi kita jangan panik, stres kayak gitu. Kita misal harus 14 hari di rumah, ya kita jangan stres gitu. Ini aja gitu, bawa fun aja kayak gitu. Karena bener-bener loh, stres juga bisa membunuh orang. Karena kenapa? Karena misalnya kita lagi sakit, kita stres, ya kita akan cepat meninggal. Karena kenapa? Ya itu tadi, imunnya tidak bekerja secara maksimal. Jangan jauh-jauh deh, kenapa kita kalau ngelihat hewan stres bisa mati? Bener nggak? Kan hewan itu tidak sekuat kita ya. Burung aja atau misalkan ikan kita obok-obok, padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi itu membuat dia stres, dia bisa mati kayak gitu. Nah itu juga dengan manusia, kalau kita stres, udah ditambah misal kita kena positif ya, virus itu amit, atau kita sakit lain terus kita bawa stres, imun kita itu bakal turun secara drastis, atau tidak secara tidak secara maksimal kayak gitu. Yang harusnya imun kita naiknya imun kita kuatnya luar biasa, tapi kalau kita stres benar-benar atau nggak keluar sama sekali imun tubuh kita. Saya pribadi pun sebenarnya khawatir, kenaikan angka korban karena COVID-19 ini makin nambah, khawatir juga sih. Tapi saya buang rasa khawatir itu dengan pura-pura untuk tidak ngelihat data itu. Yang penting tetap ikutin anjuran, disiplin ya, mencoba untuk terus disiplin dengan ikuti anjuran dari lembaga-lembaga atau dari ya orang-orang yang kompeten di bidang virus ini, di bidang wabah ini. Tapi mencoba untuk menekan kestresan kita gitu. Jadi nggak terlalu khawatir, tapi jangan terlalu menyepelekan kayak gitu. Fun aja. Kalau misalnya rasa takut sih ada, tapi kita harus tekan rasa takut itu supaya pikiran kita juga jernih. Kita nggak panik buying, kita nggak nimbun ini nimbun itu kayak gitu. Kita masih bisa aware sama orang. Kalau udah panik itu boro-boro mikirin orang loh kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita nggak panik, kita fresh, ya kita fresh, kita masih bisa melihat situasi, bisa membaca situasi kayak gitu. Ya kayak gitu aja ya, semoga semuanya sehat. Yuk kita berikhtiar bersama-sama untuk menghadang atau meminimalisir penyebaran wabah ini kayak gitu. Terus yang paling utama adalah apa? Kita yuk saling mendoakan bersama keselamatan masing-masing ya. Selain mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita juga pasalnya mendoakan seluruh rakyat Indonesia supaya tetap lebih sehat kayak gitu. Dan tetap moralnya itu terjaga, nggak ada kejadian-kejadian yang negatif terhadap wabah ini ya. Kejadian ironis ya, saya pernah membaca beberapa hal kejadian-kejadian yang negatif yang terjadi karena wabah ini gitu. Semoga kita nggak seperti itu. Kita doa bersama untuk tetap ikhtiar dan berdoa seperti itu. Terus saya juga sangat amat angkat topi, sangat amat berterima kasih, dan kita doakan bersama semoga beliau-beliau yang sedang bertarung di sana, para dokter dan perawat yang sedang menjaga korban, mengobati korban supaya juga bisa diselamatkan juga ya. Anda semua adalah pahlawan, Anda semua adalah real superhero. Bagi korban juga yang sedang positif ya, kalian teman-teman yang mungkin keluarganya atau dirinya yang sudah positif COVID-19 juga, yuk tetap semangat,
pasti sembuh. Ingat, pasti sembuh. Sudah sebagaimana yang sudah saya bilang tadi, jangan stres, pasti sembuh. Karena kenapa? Karena ada orang sembuh kan, ada yang kena tapi udah ada yang sembuh ya. Dan ikuti anjuran-anjuran dokter Anda yang sedang merawat Anda kayak gitu, supaya Anda selamat dan semuanya juga selamat. Jangan kabur-kabur kayak gitu. Wayahnya lah kita diisolasi gitu kan, tapi demi keselamatan kita gitu. Kita mendingan diisolasi selama 2 atau 3 minggu daripada kita meninggal selamanya atau menjangkiti orang-orang lain kayak gitu. Tetap semangat ya kawan, tetap semangat, pasti sembuh, gitu aja, pasti sembuh. Yang penting tetap ya jangan stres gitu, pasti sembuh lah. Jangan menganggap kalau kita sudah terkena kok kita bisa mati gitu, nggak mungkin. Karena apa ya? Karena kan udah ada yang sembuh kayak gitu. Semangat ya. Terus bagi kawan-kawan yang apa ya, yang melakukan kegiatan amal kayak membagikan makanan gratis, membagikan masker gratis, sanitizer gratis, saya sangat salut sekali kepada saudara-saudara. Benar-benar semoga perbuatan ini tidak sampai di wabah ini aja, kalau udah hilang masih tetap bisa melakukan kegiatan moral seperti itu kayak gitu. Bagus banget. Kayak pepatah bilang, badai pasti berlalu. Pasti itu. Sehat selalu.